Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin, tamu yang ditunggu-tunggu itu telah tiba, yaitu syahrul Ramadan al-Mubarak. Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan kelebihan dalam soal tempat, wilayah, waktu, zaman. Allah pilih waktu-waktu tertentu dari sekian banyak waktu yang Allah ciptakan. Maka Allah memilih dari bulan-bulan yang ada setahun itu, inilah dia yang paling mulia, ibarat matahari di tengah bintang yang miliaran itu. Begitulah kira-kira kedudukan Ramadan ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tadi kita dengar, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi kalau menurut hadis yang disampaikan oleh Wafilah, kan ada kitab, ada suhuf yang diturunkan Allah. Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Kita selama ini dicekoki dengan informasi yang salah. Rubah itu dari pikiran Anda. Al-Quran itu diturunkan pada 24 Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim tanggal 1 Ramadan, Taurat tanggal 6, Injil 13 Ramadan, Al-Quran 24 Ramadan. Mungkin suatu keterkejutan. Sebenarnya ini sudah ada di dalam sejarah, tapi entah siapa yang membelokkan jadi 17 Ramadan itu Al-Quran. Dan itu permanen puluhan tahun. Yang 17 Ramadan itu perang Badar. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau nanti tanggal 17 Ramadan, temanya itu perang Badar. Karena itu tidak ada perbedaan pendapat. Adapun nuzul Quran, pendapat paling lemah itu 17 Ramadan. Pendapat paling lemah. Hadirin dirahmati Allah, pada malam ini ceramahnya bukan meluruskan sejarah, tetapi itu salah satu saja, bahwa di dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa dan menyunnahkan qiyam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mempuasakan Ramadan karena iman, karena keyakinan, bukan karena pengaruh kiri kanan. Wahtisaban, karena ingin meraih pahala dari Allah Ta'ala, maka diampuni Allah dosanya yang terdahulu. Kemudian qiyam, jadi siang hari siam, di malam hari qiyam. Masya Allah. Apa kata Nabi? Sama. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan, maka akan karena iman dan ihtisab, maka akan diampunkan Allah dosanya yang terdahulu. Ada satu lagi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ini satu paket ini. Qiyam lailatul qadar. Siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar akan diampunkan Allah dosanya yang terdahulu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara Ramadan ke Ramadan penghapusan dosa. Beruntung orang-orang yang hidup di bulan Ramadan ini. Salat yang 5 waktu, dari waktu ke waktu penghapusan dosa. Kita salat Isya. Jadi dosa yang terjadi pada setelah maghrib dihapus oleh Isya. Dosa yang terjadi di malam hari dihapus oleh salat subuh.
dosa yang terjadi pada pagi hari dihapus oleh salat zuhur. Kemudian dosa setahun dihapus oleh Ramadan. Masya Allah. Siapa yang tidak bergembira dengan masuknya Ramadan? Tidak ada orang yang tidak bergembira. Karena ini penghapusan dosa selama 1 tahun. Jadi kalau dipikir-pikir, ada penghapusan harian. Ini semuanya menunjukkan apa? Umat Nabi Muhammad ini nanti memang penduduk surga terbanyak. Di dalam hadis dikatakan 2/3 penduduk surga itu umat Nabi Muhammad. Yang sepertiganya itu saja dibagi-bagi dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. 2/3 penduduk surga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hidup ini banyak penghapusan dosa. Setiap hari saja 5 kali kita menghapuskan dosa kita. Dari salat ke salat penghapusan. Dari umrah ke umrah penghapusan. Dari Ramadan ke Ramadan penghapusan. Jadi berbahagialah dengan masuknya bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian di dalam Ramadan ini ada satu yang tak bisa dinilai. Bebas dari neraka. Masya Allah. Di dalam hadis, setiap masuk bulan Ramadan, malaikat memanggil dari langit. Malaikat memanggil di langit. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang punya niat untuk berbuat kebaikan, ayo song-song, laksanakan segera kebaikan itu. Kau mau mengasih makan orang yang berpuasa, yang mau berbuka, kau yang membantu orang yang lemah, kau yang mau mengobati orang yang sakit, kau yang menolong orang yang sudah kesusahan. Ayo. Ya baghiyal khairi aqbil, song-song, jangan kau tunda. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Sebaliknya, wahai orang-orang yang berniat punya niat buruk, niat jahat, menzalimi orang, melakukan apa saja yang dikatakan sebagai dosa, stop. Jangan kau laksanakan. Kemudian di ujung hadis itu, walillahi utaqa minan nar, dan Allah punya hak untuk membebaskan manusia dari neraka, dan itu setiap malam. Entah siapa malam ini yang ditakdirkan akan bebas dari neraka. Wa dzalika kullu lailah. Setiap malam dari Ramadan ini ada saja orang yang dibebaskan dari neraka. Makanya berbuat, menangis, menyesal di hadapan Allah Ta'ala. Siapa tahu giliran Anda malam ini yang akan dibebaskan Allah dari neraka. Malam besok lain lagi. Malam berikutnya sampai akhir Ramadan ini, tiap malam Allah membebaskan orang-orang beriman dari neraka. Keberuntungan apa lagi yang dicari kalau tidak bebas dari neraka? Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu bahwa kelebihan Ramadan ini pintu surga dibuka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ini kelebihannya. Ini keagungan bulan Ramadan. Tidak ada pintu surga yang ditutup selama bulan Ramadan ini. Kemudian waghulqat abwabu jahannam, dan dikunci rapat pintu neraka. Tidak ada yang dibuka. Wa suffilatis syayatin. Suffilat, dibelenggu setan-setan. Dalam riwayat yang lain penjelasannya, pentolannya setan. Nah, bosnya setan itu yang dibelenggu. Tapi itu pun sudah kehebatan sendiri. Oleh karena kalau kita bertanya kepada pihak keamanan, ada nggak bedanya tingkat kriminal di Ramadan? Pasti dia jawab, besar perbedaannya. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu tingkat kriminal itu menurun. Karena memang bosnya setan itu diikat, dibelenggu, sehingga yang berkeliaran ini adalah anak buahnya. Tetap saja terjadi kejahatan, iya, tetapi beda dengan hari-hari biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bulan sabar. Tingkatkan kesabaran. Kesabaran atas apa? Kesabaran dalam melawan, mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu ini perlu kesabaran. Yang enak dilarang dimakan. Orang haus butuh minuman, ditahan, sabar. Ada hal-hal yang mengundang maksiat, dijauhi, kesabaran. Masya Allah.
kesabaran dalam mengendalikan syahwat. Ada suatu hadis yang menceritakan begini, Allah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, masuk ke dalam surga, lihat surga seperti apa. Jibril masuk ke dalam surga melaporkan, bi'izzatika, dengan kemahaagunganmu ya Allah, semua orang akan berkeinginan masuk surga kalau seperti inilah. Lalu Allah memerintahkan malaikat yang lain, isi surga itu pinggir-pinggirnya dengan hal-hal yang tidak disukai. Lalu diperintahkan lagi Jibril, masuk kau ke dalam surga, lihat. Maka keluar Jibril dalam surga melaporkan, dengan keagunganmu ya Allah, kalau seperti ini surga itu akan sedikit orang yang masuk. Kenapa? Karena surga itu diliputi hal-hal yang sifatnya menahan syahwat hawa nafsu. Jadi kalau mau masuk surga, harus menahan syahwat. Kalau Anda mau melampiaskan syahwat hawa nafsunya, ya jangan mimpi masuk surga. Begitu laporan dari Jibril. Ya, ketika Allah memerintahkan dia masuk ke dalam surga. Lalu Allah menyuruh Jibril masuk ke dalam neraka, lihat. Maka masuk Jibril, Jibril pun melapor, apa yang kau lihat? Demi keagunganmu ya Allah, tidak ada orang yang berkeinginan masuk ke dalam neraka itu, begitulah dahsyatnya penyiksaan. Lalu Allah memerintahkan malaikat yang lain, ayo lingkari, liputi neraka itu dengan yang enak-enak, indah. Lalu disuruh Jibril lagi, ayo Jibril masuk ke dalam neraka, kasih laporan apa yang kau lihat. Jibril keluar dari neraka melaporkan, demi keagunganmu ya Allah, saya khawatir semua orang akan masuk neraka dulu. Kenapa? Karena neraka itu dihiasi dengan kesenangan. Melampiaskan syahwat seks. Melampiaskan hawa nafsu. Ingin kaya mendadak. Ingin menjadi pemimpin. Ingin menzalimi orang. Itu semuanya adalah perangkat-perangkat neraka. Dan orang hampir tidak bisa lepas dari semua itu. Maka kata Jibril, saya khawatir semua orang masuk dalam neraka ya Allah. Jadi jam Ramadan ini mari merenung. Mari merenung. Allah sudah siapkan ke kita sebuah medium pelatihan multidimensi. Ramadan ini berlatihlah mengendalikan hawa nafsu. Apakah kita membunuh hawa nafsu? Tidak. Islam tidak mengenal membunuh hawa nafsu. Tetapi Islam menyuruh kendalikan kau yang berada di atas. Kau yang mengendarai hawa nafsumu. Kembali kau dikendarai oleh hawa nafsu. Bolehkah saya menikmati dunia? Boleh. Selama itu halal. Bolehkah saya mendapatkan kesenangan dunia? Boleh. Asalkan cara yang halal dan sah. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan juga bulan doa. Syahrul doa. Kenapa? Karena doa orang yang berpuasa setiap hari diterima oleh Allah Ta'ala sebelum dia berbuka. Jadi orang yang diterima doanya, yang tidak akan ditolak doanya, itu salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi kalau begitu banyaklah berdoa. Wabil khusus untuk diri dan keluarga kita, agar Allah lepaskan diri kita dan keluarga kita dari gilatan api neraka. Kemudian yang berikutnya, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang luar biasa, diberikan ganjaran 1000 bulan kalau pas kena malam itu kita beribadah. Itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam pertama Ramadan berdiri di hadapan sahabatnya. Apa kata beliau? Inna hadha syahr qad hadarakum. Atakum syahrun, syahr Ramadan, syahrul mubarak.
telah tiba mendatangi kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Wa fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar, ingat, barang siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar, maka berarti telah diharamkan untuk dia seluruh kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka berarti telah diharamkan untuk dia seluruh kebaikan. Wala yuhram khairuha illa mahrum, dan tidak ada orang yang diharamkan dari kebaikannya kecuali memang betul-betul orang yang mahrum. Mahrum itu Pak, orang yang paling celaka di antara manusia yang celaka ini, yang sudah diharamkan bagi dia kebaikan. Nah, kalau begitu ini sebuah tantangan. Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk didapatkan. Selama kita berada di dalam rentang waktu 10 malam terakhir, kita berada dalam beribadah di malam hari, pada hakikatnya kamu semuanya, kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi dia bukan suatu hal, yang dapat Lailatul Qadar itu hanya ulama saja. Kata semua orang berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, asalkan 10 malam yang terakhir itu kamu berada dalam ibadah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, walaupun di bagian awal dari malam kamu berada dalam ibadah, kamu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau sempat dari malam hingga menjelang fajar. Mudah-mudahan ceramah pembuka ini bisa menjadi penggugah kita untuk bersemangat di dalam Ramadan. Sebenarnya ada suatu poin lagi yang terakhir, tetapi saya tidak mau panjang-panjang, bahwa dulu Ramadan bukan bulan bermalas-malas, tetapi bulan perjuangan. Sahabat Nabi mengalami 2 kali konflik fisik selama Ramadan. Yang pertama disebut dengan Perang Badar, yang kedua Fathu Makkah. Jadi artinya apa? Ramadan tidak pernah membuat generasi awal Islam menjadi loyo, malas-malasan. Tidak. Justru di bulan inilah mereka memanfaatkannya untuk meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Ta'ala dalam menghadapi musuh. Itulah yang terjadi pada Perang Badar. Dan Perang Badar itu perlu ceramah sendiri yang luar biasa efeknya dalam geopolitik pada saat itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم